Arteria Dahlan mundur dan menyerahkan kursi ke cucu Soekarno atau keponakan Megawati Soekarno Putri. Dan masyarakat menyesalkan atas kejadian itu. Kemudian mereka mencari keberadaan mahasiswa. Dan inilah pernyataan Arteria Dahlan. Kita dengarkan sama-sama. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Itulah Arteria Dahlan yang mengakui bahwa dia begitu rela dikarenakan dia hanyalah petugas partai dan harus dikalahkan dengan real daripada keluarga Soekarno. Lalu siapakah Romi Soekarno? Romi Soekarno adalah anaknya Rahmawati, ya keponakan Megawati dan cucu Soekarno. Dan inilah pernyataan Romi. Sempat disorot juga Pak Romi, itu sebenarnya gimana sih Pak ceritanya? Oh, itu memang dari DPP ya. DPP mengapresiasi bagaimana saya di dapil berjuang dari pagi sampai malam. Dan terima kasih untuk Bu Sri Rahayu dan Mas Terry karena mereka mengapresiasi semua apa yang telah saya lakukan di dapil, sehingga ya mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang untuk bangsa dan negara berdasarkan ajaran Bung Karno. Tapi ini nggak ada intervensi di balik ini? Nggak ada. Dari Bang Arteria ada pesan nggak Pak? Nah, itu teman saya. Untuk nanti mungkin ke depannya ini bakal seperti apa? Apa yang akan dibawa oleh Bapak Romi sama aku? Saya harus berjuang untuk dapil saya, untuk petani, untuk nelayan, untuk semua masyarakat yang telah saya temukan di pasar. Saya bertemu dengan pedagang. Saya harus berjuang untuk mereka sebagai cucu Bung Karno karena kakek saya dimakamkan di sana. Izin Pak Romi, ini kan versi dari Pak Arteria kan bahwa memang ini ada permintaan dari Pak Romi agar kursi itu diberikan kepada Pak Romi. Apa benar Pak ya ada permintaan? Bukan diberikan, tapi karena saya berjuang di dapil. Thank you ya. Itulah tadi pernyataan Romi Soekarno yang karena berjuang siang dan malam akhirnya dia mendapatkan apresiasi dari partai sehingga diberikan kedudukan atau menjadi wakil dari Jawa Timur dikarenakan Bung Karno juga dimakamkan di sana. Namun demikian atas kejadian PDIP itu, masyarakat begitu sangat kecewa sekali dikarenakan tak sesuai dengan aturan dan undang-undang alias undang-undang DITA. Mana yang bilang politik dinasti kemarin itu mana mahasiswa yang demo-demo itu yang bilang maksulkan Jokowi, mata nenek ngomong izin state. Jadi politik dinasti itu hanya untuk keluarga Jokowi, bukan untuk keluarga yang lain. Pak Jokowi, buat panjenengan semoga sehat selalu ya Pak. Terus pasukan sakit hati itu, janggut tenaga itu, terus ngomong politik dinasti, terus ngomong apa lagi itu, maksulkan Jokowi, melek matanya melek. Itulah kegemasan atau gemas sekali masyarakat kepada praktek politik dinasti yang dilakukan oleh PDIP, di mana mengorbankan Arteria Dahlan dan Sri Rahayu sehingga cucu Bung Karno itu dijadikan wakil rakyat di Jawa Timur. Mereka menanyakan kemana mahasiswa yang demo-demo makzulkan Jokowi itu. Ijen yang suka bilang dinasti politik, no, lihat ada Romi Soekarno yang langsung dilantik jadi anggota DPRD dan itu ditunjuk langsung sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dinasti politik beneran netizen.
Kenapa diam baik, melek mata kalian? Coba kalau giliran Bapak Jokowi itu terjadi pada keluarga Bapak Jokowi, itu udah di demo 7 hari 7 malam tuh. Dinasti politik. Dewan Perwakilan Rakyat siapa yang diwakilin? Orang itu nggak dipilih sama rakyat kok, dipilih langsung sama tantenya. Telak sekali betul ya yang disampaikan oleh warga tadi, bahwa ini adalah merupakan real daripada dinasti, dikarenakan Romi Soekarno tidak dipilih oleh rakyat, yang dipilih sebetulnya adalah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Namun demikian si Romi langsung ditunjuk oleh Tante Megawati Soekarno Putri. Namun demikian pada kenyataannya tidak ada demo 7 hari 7 malam. Tetapi kalau keluarga Jokowi langsung di demo 7 hari 7 malam. Namanya saja PDIP, Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Inilah kata Sylvia ya. Gini deh, kalau anak abah udah kelewat pintar, namanya aja sudah PDIP, Partai Dinasti Indonesia. Hei Sylvia, karena lu sudah main kadun-kadunan lah, anak abahan lah. Gue juga gak sensor lagi sekarang nih. Lu sebagai pemuja Mulyono, jurusan omonologi, gue mau lurusin hal tentang dinasti politik sama lu hari ini, ya. Dinasti politik tuduhannya karena manipulatif, koersif, mau mengganti peraturan negara demi musuh seseorang gitu ya. PDIP ganti peraturan apa? Enggak kan? PDIP masih mengikuti proseduralnya gitu loh. Nomor 1 merelakan kursinya, nomor 2 merelakan kursinya, ya nomor 3 jadilah gitu loh ya nggak? Nomor 3 itu memang jadinya dia memang identitasnya adalah Cucu Soekarno gitu ya. Tapi kan bukan karena dia Cucu Soekarno baru dia bisa menjadi gitu loh. Dia kan memang karena popularitasnya nomor 3 di sana di Jawa Timur, dapil 6 Jawa Timur gitu loh. Jadi ini bukan tentang Cucu Soekarno apa gitu. Itu sebenarnya cuma lu yang mau menghubungkan, mengasumsikan, merealisasikan, mengasosiasikan gitu loh ya. Ini cuma asumsi lu gitu loh ya. Ngerti nggak? Correlation may not be causation. Camkan itu logical fallacy itu mengasumsi bahwa tentang identitas dia gitu loh. Ngerti nggak? It's just coincidence gitu. Kebetulan aja dia adalah Cucu Soekarno, tapi dia memang nomor 3 popularitasnya di dapil 6 Jawa Timur. Sementara Royal Family yang beneran, Royal Family yang si Mulyono berusaha merubah peraturan negara demi kepentingan dia gitu loh. Beda gitu ya. Di internal PDIP, kalau misalnya ada gejolak-gejolak internal, nggak merubah, nggak mempengaruhi kepentingan rakyat, gitu loh. Belum sampai ke sana, dan yang tetap masih mengikuti prosedural 1, 2, 3, gitu kan ya nggak? Memang kayak gitu. Dan juga kalau misalnya nomor 3 jadi dia juga memang ada suaranya gitu loh, 50.000 suara dukungan dari rakyat, gitu loh. Nggak melanggar peraturan kan? Nggak melanggar peraturan DPR juga kan? Terus apa dinasti politik ya? Ada yang melanggar apa yang kamu tuduhkan? Kamu berdasarkan spekulasi doang, kamu berdasarkan asumsi doang gitu enggak? Kamu itu nothing sebenarnya kalau saya bilang katanya tentang substansi ya. Nothing, zero. Kamu tuduhkan ini karena dia memang Cucu Soekarno doang gitu loh. Tapi sekali lagi ini dia logical fallacy gitu loh. Correlation may not be causation. Identitasnya dia sebagai Cucu Soekarno bukan adalah alasan dia menjadi nomor 3 popularitasnya di sana, dapil Jawa Timur. Dia mendapatkan suaranya kayak gitu secara sah. Maka itu asal lagi ilmu lu ya, terutama objektivitas perbandingan lu. Gak bagus itu. Lu kalau misalnya lu punya perbandingan semua dibandingkan gak apple to apple. Lu lihat aja lo siapa yang melanggar peraturan di sini. Manipulatif, koersif gak ada dia di PDIP ya. Peraturannya masih semua diikuti, prosedurnya semua diikuti. Nomor 1 merelakan kursinya, nomor 2 merelakan kursinya, nomor 3 jadi, gitu kan? Nggak melanggar. Itulah tadi yang membela keluarga Bung Karno, begitu sangat semangat berapi-api berbicaranya ya. Berbicaranya juga masih celat ya, masih ya istilahnya begitu emosi yang tak terkendali, sehingga belepotan lah berbicaranya ya. Jadi dia mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar gitu ya. Kalau keluarga Mulyono katakannya undang-undang dilanggar. Yang dilanggar undang-undang yang mana gitu loh. Kalau Pak Gibran melanggar undang-undang tidak mungkin lah dia bisa masuk ke KPU. Begitu kan undang-undangnya dipersilahkan begitu Mas Bro.
Romy Soekarno, cucu Bung Karno, pengganti 2 caleg mundur di DPR. Romy merupakan anak dari Rahmawati Soekarno Putri atau adik dari Megawati Soekarno Putri. Kalau yang ini mah jelas bukan dinasti politik karena tidak dipilih rakyat. Karena dipilih rakyat cuman kalah. Karena dipilih rakyat cuman suaranya ketiga. Dipilih rakyat cuman kalah sama Sri Rahayu dan Arteria. Gimana sih? Gini maksudnya. Dipilih rakyat cuman juara ketiga. Ya intinya yang ini bukan dinasti politik karena bukan keluarga Pak Jokowi. Jadi gak perlu ada peringatan darurat. Atas kejadian PDIP yang melakukan praktek dinasti, ditunggu demonya Reza Rahardian. Kita dengarkan pernyataan Reza Rahardian pada saat demo di depan kompleks parlemen. Saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Hari ini tegas sekali Reza Rahardian mengatakan bahwa ini bukan milik negara, negara ini bukan milik keluarga tertentu. Maka warga sangat menunggu kepada Reza Rahardian untuk mendemo keluarga Bung Karno. Warga begitu sangat menunggu aksi mahasiswa menolak dinasti Soekarno seperti halnya menolak dinasti Joko Widodo. Dinasti politik keluarga Jokowi. Kami mahasiswa Universitas Haluoleo. Kami siap aksi serentak demi demokrasi di Indonesia. Kami siap aksi serentak demi demokrasi Indonesia. Tolak politik dinasti. Selamatkan demokrasi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat! Mahasiswa BEM siap turun ke jalan. Selamatkan demokrasi. Tolak politik dinasti. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kami siap aksi serentak demi demokrasi Indonesia. Tolak politik dinasti. Tolak politik dinasti. Kami siap aksi serentak untuk menolak politik dinasti demi menyelamatkan demokrasi Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saya mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Kami mahasiswa dari Kota Banjarmasin. Menolak dengan tegas hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami juga menolak dengan keras dinasti politik. Kami siap turun ke jalan untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden
Pak Prabowo. KH Prani resmi dilantik jadi anggota DPR RI periode 2024-2029, anak dari Puan Maharani. Ya, pas Pileg 2024 kemarin, Pinka ini berhasil ngumpulin 101.000 lebih suara, teman-teman. Tepatnya di Dapil Jawa Tengah 4. Tapi jangan lupa, dia bukan satu-satunya keluarga Soekarno yang masuk ke politik. Ada juga Romi Soekarno, yang kabarnya dilantik dan beberapa nama ada yang harus rela mundur, seperti Arteria Dahlan dan Sri Rahayu. Nah, fenomena ini bikin kita mikir, keluarga besar Soekarno semakin menguasai ruang politik nih, khususnya di partai PDIP. Pinka yang baru aja dilantik, laporan total harta kekayaannya mencapai 38 miliar ke KPK. Ini mencakup 5 bidang tanah di Jakarta dan Gianyar, Bali, senilai 35 miliar lebih. Ditambah lagi kas dan setara kas sebesar 3 miliar. Nah, kalau kita lihat seiring dengan keluarnya Sri Rahayu dan Arteria Dahlan dari DPR, lalu muncul pertanyaan besar, apakah PDIP ini mulai jadi keluarga klub eksklusif? Apa ini sehat buat demokrasi kita? Kita nggak bisa nutup mata. Jadi gimana menurut kalian, teman-teman? Dengan Romi Soekarno yang masuk, terus Pinka yang dilantik, apa ini tanda PDIP makin berorientasi pada keluarga? Kita harus waspada. Politik itu bukan soal dinasti, tapi soal kinerja nyata buat rakyat. Harus tetap kritis, jangan terbuai sama nama besar. Share pendapat kalian, drop komen deh. Kabar terbaru datang dari panggung politik Indonesia. Ya, Romi Soekarno, cucu presiden pertama kita, Bung Karno, resmi melenggangkan ke DPR setelah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan memutuskan buat mundur. Kok bisa ya? Kalian pasti heran kan, kok bisa Romi yang suaranya jauh di bawah Sri Rahayu dan Arteria bisa masuk ke DPR? Nah, jadi gini ceritanya. Sri Rahayu itu dapat suara 111.000, sementara Arteria 62.000 dan Romi cuma dapat 51.000. Tapi dua-duanya mutusin buat mundur, dan otomatis Romi jadi yang berhak ngisi kursi tersebut. Ada yang bilang sih pengunduran ini memang disetting buat kasih jalan Romi. Apa menurut kalian ada udang di balik batu, teman-teman? Bung Romi ini memang jarang muncul di politik Indonesia, tapi keluarganya punya pengaruh besar banget kan di politik Indonesia. Kalau diurusin, Romi itu keponakan dari Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Sekarang dia juga dikenal sebagai salah satu Crazy Rich Indonesia. Tapi nih teman-teman, yang harus kita bahas lebih dalam bukan cuma soal siapa yang masuk ke DPR, tapi tentang gimana mereka benar-benar berkontribusi. DPR itu kan harusnya jadi tempat buat nyelesain masalah rakyat. Bukti nyatanya mana? Kita butuh wakil rakyat yang bawa perubahan nyata, bukan cuma nama besar semata. Ayo, kita semua anak muda harus terus kritis. DPR itu tugasnya bikin kebijakan yang berdampak buat kita semua. Jangan sampai mereka lupa sama janji-janji kita. Share pendapat kalian, drop komen. PDIP menolak politik dinasti akibat majunya anak Jokowi sebagai cawapresnya Prabowo. Mantap! Tapi gue juga mau mengkritisi nih di dalam internal PDIP sendiri. Karena gini, mengajukan seorang presiden dan wakil presiden itu harus lewat partai politik atau gabungan partai politik menurut pasal 6A ayat 1 UUD 45. Dengan asumsi itu, nantinya partai politik termasuk PDIP akan mengajukan putra-putri terbaik bangsa sebagai pemimpin selanjutnya. Berarti amanat UUD 45 bagus atau jeleknya pemimpin Indonesia tergantung oleh partai politiknya, termasuk PDIP. Pertanyaannya, kalau putra-putri terbaik bangsa yang harus diajukan, bukankah dalam menjadi ketua umum di PDIP harus putra-putri terbaik juga? Bukankah selepas nanti Megawati sudah bukan jadi ketua umum, harusnya ketua umum selanjutnya bukan anak dari Megawati atau keturunan dari Soekarno, tapi harus yang terbaik dari partainya juga. Bukankah PDIP juga harus menjadi contoh untuk politik Indonesia? Karena begini, salah satu fungsi PDIP adalah pendidikan politik dan kaderisasi. Jangan sampai ada the next Jokowi yang melakukan politik dinasti. Tapi kalau PDIP masih mengandalkan keluarga untuk memimpin PDIP, jangan salahkan kalau nanti ada lagi next Jokowi yang melanggengkan dinasti politik. Orang di internal PDIP juga mengandalkan keluarga dalam berpolitik. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya.